Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sandekala adalah salah satu mitologi Sunda yang dapat diasosiasikan dalam pamali bagi masyarakat Jawa Barat. Misalnya ungkapan seperti ulah keluar pas maghrib pamali bisi diculik Sandekala. Mungkin tidak sedikit yang pernah mendengar ungkapan tersebut. Biasanya ungkapan tersebut ditujukan untuk melarang anak-anak keluar rumah ketika maghrib menjelang. Anak-anak yang imajinasinya masih sangat luas mengira-ngira apa sebenarnya Sandekala itu. Apakah sejenis hantu ataupun raksasa besar yang suka menculik anak-anak? Seringkali bayangan Sandekala di benak anak-anak adalah sejenis raksasa besar atau sejenis hantu lainnya. Anehnya, sampai mereka besar, bayangan dan kepercayaan itu tetap melekat dalam memori bahwa memang Sandekala adalah sejenis hantu atau raksasa besar. Namun, fenomena Sandekala yang terjadi sekarang di masyarakat Sunda adalah masyarakat tidak paham terhadap fenomena tersebut. Dan yang terjadi dalam fenomena Sandekala itu sudah mulainya dilupakan dan bahkan sekarang muncul dengan beberapa pemaknaan yang berbeda di masyarakat Sunda. Contohnya, masih banyak yang beranggapan bahwa sosok Sandekala adalah sosok wanita atau sejenis dengan wewe gombel yang suka menculik anak-anak. Akan tetapi, nyatanya sosok Sandekala adalah sosok makhluk bertubuh besar, bertanduk, dan mata merah menyala dengan sayap yang suka menculik anak-anak ketika maghrib mulai menjelang. Dan jika terculik oleh Sandekala tersebut bisa membuat anak yang diculik tersebut menjadi linglung atau ngelantur dalam berkomunikasi. Jika dilihat dalam bahasa Sunda juga dapat disimpulkan bahwa Sandekala terdiri dari dua suku kata, yaitu sande yang artinya sandi atau pertanda dan kala atau waktu. Jika diartikan, Sandekala adalah pertanda waktu. Sandekala juga merupakan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang Sunda. Dalam legenda masyarakat Sunda, kisah-kisah Sandekala menceritakan tentang makhluk yang gemar mengganggu dan menculik anak-anak yang bermain ketika senja tiba. Sandekala merupakan sebuah cerita yang termasuk ke dalam legenda alam goib. Cerita legenda Sandekala ini populer di masyarakat Sunda. Biasanya masyarakat Sunda menyebutnya dengan hantu senja. Panggilan hantu senja ini dikarenakan biasanya Sandekala menampakkan wujud di saat senja. Karena itulah beberapa orang menyebutnya dengan hantu senja. Wujud hantu Sandekala ini sendiri bertubuh raksasa dengan kedua matanya yang menyala. Selain Sandekala, ada mitos lain yang dipercaya dilarang, yang membuat dilarang keluar pada saat waktu maghrib. Yang contohnya itu adalah wewe gombel atau kolong wewe. Dipercaya digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, kolong wewe atau wewe gombel ini diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Kolong wewe biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Nama kolong wewe dengan penggambaran seperti tadi mungkin juga bukan sekadar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dulu untuk mengantisipasi tindakan
yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga, tetapi malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang tua. Cerita tentang adanya sosok kolong wewe secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu, yang sebagian dari para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok kolong wewe ini, kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Konon katanya, kolong wewe berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dahulu banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda.